Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, adik-adik semuanya. Di sini kita akan lanjutkan lagi pembelajaran kita. Kita akan lanjutkan pada operasi bentuk aljabar. Yang akan kita bahas untuk pertemuan ini adalah sifat-sifat operasi bentuk aljabar, dan yang kedua, penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Nanti kesempatan berikutnya akan kita bahas sisanya. Sebelum kita masuk pada sifat-sifat operasi hitung bentuk aljabar, saya akan mengingatkan adik-adik pelajaran sebelumnya bahwa kalau saya punya bentuk aljabar katakanlah negatif 5x tambah 6, maka x ini dinamakan variabel. Berarti variabelnya yaitu x. Kemudian bilangan yang di samping variabel ini dinamakan koefisien, atau saya sambung sini ya. Berarti koefisien dari x yaitu apa, bilangan yang di sampingnya variabel yaitu negatif 5. Kemudian bilangan yang berdiri sendiri ini tanpa variabel ini dinamakan konstanta. Konstanta yaitu x, yaitu 6. Oke. Kalau bentuk aljabarnya seperti ini. Saya ulangi, variabelnya yaitu x, bilangan yang di samping variabel dinamakan koefisien. Berarti koefisien dari x yaitu negatif 5. Kemudian bilangan yang berdiri sendiri ini tanpa ada variabelnya ini dinamakan konstanta. Nah, itu kalau bentuk aljabarnya seperti ini. Bagaimana kalau bentuk aljabarnya hanya x saja? Tentu variabelnya adalah x. Variabelnya yaitu x. Terus koefisien dari x apa? Bilangan apa yang di samping x? Nah, kalau tidak dituliskan berarti yang dimaksud adalah 1 ya. Jadi koefisien dari x kalau tidak dituliskan berarti 1. Berarti sebenarnya di sini ada bilangan 1. Koefisien dari x yaitu 1. Nah, gitu ya. Berarti kalau x seperti ini sama saja kita tuliskan 1 kali x. Hanya 1 kali x ini cukup ditulis x saja. Berarti koefisien dari x kalau hanya x seperti ini yaitu 1. Kalau bentuknya seperti ini, negatif x, tentu variabelnya adalah x, tetapi koefisien dari x ini adalah negatif 1 ya. Kalau bentuk aljabarnya seperti ini. Berarti negatif x ini sama saja kalau saya tuliskan negatif 1x. Oke, dipahami ya? Kalau dipahami, sekarang kita lanjut yang akan kita bahas, yaitu sifat-sifat operasi hitung bentuk aljabar. Oke, kita lanjut, yaitu yang pertama kita mengenal ada istilah sifat komutatif. Komutatif itu artinya kalau dipertukarkan hasilnya sama. Misalnya ada sebuah bilangan A dan ada sebuah bilangan B, A tambah B, sama saja kalau saya jumlahkan B ditambah A. Artinya dipertukarkan sama ya. Itu kalau penjumlahan. Kalau perkalian A kali B sama saja dengan B kali A. Ini kan misalnya kalau misalnya saya punya 2 tambah 3 sama saja kalau 1 kali 3 tambah 2. Ini kalau 1 kali juga misalnya 2 kali 3 sama saja 3 kali 2. Kan gitu ya. Nah, kemudian kita mengenal istilah sifat asosiatif. Artinya pengelompokan. Maksudnya di sini adalah kalau saya jumlahkan dulu A ditambah B,
kemudian hasilnya saya jumlahkan C, itu akan sama hasilnya B ditambah C dulu yang saya jumlahkan, kemudian hasilnya ditambah A. Kalau perkalian bagaimana? Kalau perkalian, A dikali B, saya tentukan hasilnya, kemudian setelah itu saya kalikan C, itu akan sama hasilnya. Kalau B dikali C yang saya kerjakan terlebih dahulu, kemudian hasilnya saya kalikan dengan A. Sekarang kita masuk pada sifat distributif. Nah, di sini A dalam kurung B tambah C. Maksudnya, di sini sebenarnya ada kali ya. Hanya kali ini tidak perlu ditulis. Berarti, kalau buka kurung ini, atau dalam kurung ini artinya kali. A dalam kurung B tambah C, atau A kali B tambah C, itu sama saja dengan A dikali B tambah A dikali C. Jadi alurnya seperti ini. A dikali B dulu, kemudian tambah, lanjutnya setelah A kali B, A kali C lagi. Nah, seperti itu alurnya. Atau di sini bisa saya tukar. B ditambah C, kemudian saya kalikan dengan A, itu sama saja dengan B kali A dulu, yaitu yang ini, kemudian tambah yang ini, B kali C, C kali A, kemudian ya, C kali A. Seperti itu polanya. B kali A, kemudian ditambah C kali A. Itu kalau penjumlahan di sini. Kalau pengurangan bagaimana? Kalau pengurangan polanya sama. A kali B dulu, kemudian kurang, karena kurang di sini, A kali C. Nah, atau kalau saya tukar, B kurang C kali A, bagaimana? B kali A dulu, kemudian kurang C kali A. Seperti itu polanya. Berarti B kali A kurang C kali A. Itu sifat distributif terhadap penjumlahan dan terhadap pengurangan. Nah, contohnya seperti ini. Ada beberapa contoh. 2x tambah 7x. Bagaimana? Seperti kita sudah pelajari sebelumnya bahwa 2x itu artinya 2 kali x. Kenapa tidak pernah memakai 2 kali x seperti ini? Karena ini kan untung kalau komputer seperti ini. Bisa jelas mana kali mana x. Sehingga bisa seringkas 2x itu yaitu 2 kali x ini diringkas menjadi 2x. Kemudian 7x ini artinya 7 kali x. Kalau kita mengikuti sifat yang mana ini? Sifat distributif. Nah, hapus ini yang coret-coretan. Berarti ini sebenarnya untuk bagian A ini mengikuti sifat ini. Ya. B kali A tambah C kali A. Ingat B kali A tambah C kali A. A-nya saya keluarkan, B dan C-nya saya jumlahkan ya. Berarti awalnya yang diketahui ini. Awalnya diketahui ini B kali A tambah C kali A. A-nya saya keluarkan, kemudian saya kurung B tambah C. Sama juga dengan yang ini. Nah, bisa adik-adik pandang bahwa ini sebagai B, ini sebagai A, ini sebagai C, ini sebagai A. Berarti, nah ini kan A-nya saya keluarkan, berarti X-nya saya keluarkan. Ya. Kemudian yang saya jumlahkan adalah B tambah C. Berarti B tambah C, 2 tambah 7. B tambah C. Nah, seperti itu ya. Artinya kalau 2 kali X tambah 7 kali X, sama-sama ada X-nya, maka saya keluarkan X-nya, yang saya tambah tinggal 2 tambah 7. Seperti itu ringkasnya. 2 tambah 7 berapa? 9. Nah, 9 di sampingnya adalah X.
Nah, kalau sudah lancar, 2x tambah 7x langsung bisa ditebak. Yaitu kalian jumlahkan 2 tambah 7 berapa? 9. Nah, 9x. Kalau sudah lancar. Tapi kalau 2x tambah 7y, nah itu tidak bisa kita selesaikan. Kenapa? Di sini x, di sini y. Ingat, ini harus yang sama-sama variabelnya. Oke, itu bagian A. Sekarang bagian B. Bagian B pun sama, mengikuti sifat distributif. Kita memakai ya rumus untuk bagian yang kedua ini. 2x kurang 7x itu sama saja 2 kali x. Ini 2x ya, kita uraikan menjadi 2 kali x. Kurang 7x bisa kita tulis 7 kali x. Ini kita pakai rumus yang ini saja. Bahwa B kali A kurangi C kali A, sama-sama ada A-nya. Keluarkan A-nya, yang dikurangkan adalah B kurang C. Sama dengan ini. Sama-sama ada X-nya. Yang dikeluarkan adalah X-nya. Yang dikurangkan adalah 2 kurang 7. 2 kurang 7 berapa? Negatif 5. Kemudian tulis X di sampingnya. Oke, ini bisa dipahami. Sekarang, bagaimana bagian C? Nah, ini sama sifat distributif juga. Yang kita pakai adalah yang ini. Saya hapus ini. Yang kita pakai adalah yang ini. Negatif 5 kali 6x tambah 7y. Berarti ini ceritanya A kali B tambah A kali C. Berarti ini saya anggap sebagai A. Berarti negatif 5 itu A. Kemudian 6x ini, semua 6x ini saya anggap sebagai B. Itu 6x ya. Saya anggap sebagai B. Kemudian 7y ini saya anggap sebagai C. Berarti A dikali B. Sehingga di sini negatif 5 dikali 6x. Tambah mengikuti tambah yang ini. Tambah yang ini. Negatif 5 kali 7y. Negatif 5 kali 7y. Negatif 5 kali 6x. Itu sama saja dengan negatif 5 dikali 6. Berapa itu? Negatif 30. X-nya tetap ada. Nah, kemudian negatif 5 kali 7. Ini kan negatif 5 kali 7y. Negatif 5 saja dikali 7. Berapa itu? Negatif 35. Y-nya tetap ada. Sehingga di sini negatif 30x tambah negatif 35y. Ini bisa saya tulis lagi, negatif 30x tetap. Tambah negatif 35y bisa saya tuliskan kurang 35y. Ingat bahwa A ditambah negatif B itu bisa saya ubah penulisannya A dikurangi B. Seperti itu ya. A ditambah negatif suatu bilangan sama saja A dikurangi bilangan itu. Nanti tambah negatif bisa saya singkat menjadi kurang. Nah, seperti ini ya. Sekarang kita masuk pada bagian D, yaitu negatif 5 kali 6x kurang 7y. Ya, polanya kita mengikuti pola pada sifat distributif juga yang di bawah ini. Nah, berarti negatif 5 dikali 6x, kemudian kurang ini menjadi kurang yang ini, kemudian negatif 5 kali 7y. Negatif 5 kali 6x sama, yaitu negatif 30x, kurang, kemudian negatif 5 kali 7y sama saja negatif 35y. Nah, ini kurang negatif, bisa saya tuliskan menjadi tambah ya. Berarti ingat bahwa sebuah bilangan A saya kurangi dengan negatif B, itu bisa saya ubah penulisannya yaitu A ditambah B. Ya. A dikurangi negatif B menjadi A tambah B. Sama ini, kurang negatif 35y menjadi A tambah
menjadi tambah 35Y. Nah, itu contohnya. Nah, sekarang kita masuk pada penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Penjumlahan dan pengurangan pada bentuk aljabar hanya dapat dilakukan pada suku-suku sejenis. Ya, berarti ini kuncinya, suku-suku sejenis. Nah, caranya bagaimana? Kita jumlahkan atau kurangkan koefisien pada suku-suku sejenis tersebut. Seperti apa suku-suku sejenis itu? Nah, sudah saya terangkan pada video sebelumnya, tapi di sini saya akan ulangi lagi bahwa kalau kita mempunyai bentuk aljabar seperti ini, 22x tambah 12y kurang 6x kurang 9y, maka yang sejenis yang mana? Nah, 22x ini sejenis dengan yang 6x ini. Nah, di sini kurang 6x ini bisa saya pandang menjadi negatif 6x ya. Berarti 22x ini kemudian negatif 6x. Mereka sejenis. Kenapa? Karena variabelnya sama, yaitu sama-sama x, dan pangkatnya sama. X-nya ini pangkat 1, di sini juga x-nya pangkat 1. Nah, berarti 22x dengan negatif 6x ini sejenis. Terus yang lainnya mana? 12y, karena ini variabel y, ini juga variabel y. Ingat, hanya variabelnya saja yang kita lihat. Nah, berarti 12y kurang 9y ini bisa saya pandang menjadi negatif 9y. Nah, yang sejenis adalah 12y dengan negatif 9y. Nah, coba kita lihat lagi pada bentuk aljabar yang lain. 12x kuadrat kurang 15x tambah 9y kurang 5x kuadrat tambah 7x tambah 3y. Yang sejenis yang mana? Nah, lihat ini. Kita lihat dulu variabel x. Nah, ini variabel x ada dua. Ada yang pangkat 2, ada yang pangkat 1. Nah, berarti kita kumpulkan juga yang pangkat 2. Jangan misalnya x kuadrat dengan x ini sejenis. Walaupun sama-sama x, tapi lihat juga pangkatnya. Sehingga x kuadrat dengan x itu tidak sejenis, walaupun sama-sama variabelnya. Tapi pangkatnya berbeda. Berarti yang sejenis adalah 2x kuadrat, kemudian lihat juga yang ada x kuadratnya. Nah, berarti negatif 5x kuadrat. Berarti 2x kuadrat dan negatif 5x kuadrat. Itu yang sejenis. Nah, ini ya. Ini kurang 5x kuadrat, sama saja kita pandang negatif 5x kuadrat. Kemudian, mana lagi yang sejenis? Negatif 15x. Nah, yang ini. Kemudian lihat juga yang ada x-nya. Nah, 7x. Nah, negatif 5x dan 7x. Kemudian mana lagi? 9y, karena variabelnya y, dan 3y. Itu yang sejenis. Berarti dilihat dari variabelnya ya. Tapi kalau variabelnya sama, lihat juga pangkatnya. Harus sama juga. Oke. Itu yang sejenis. Nah, sekarang kita masuk pada contoh. Tentukan hasil penjumlahan 3x kuadrat kurang 2x tambah 5 dengan x kuadrat tambah 4x kurang 3. Kita akan tentukan hasil penjumlahannya seperti apa. Berarti yang kita jumlahkan adalah yang pertama 3x kuadrat dikurangi 2x ditambah 5. Karena jumlah, maka di sini tambah. Kan begitu. Dengan mana kita tambahkan? X kuadrat tambah 4x dikurangi 3. Sama dengan. Nah, ini masih ada dalam kurungnya. Kita bongkar kurungnya. Kalau di bagian awal, kalau kita bongkar tidak jadi masalah. Kita tulis ulang. 3x kuadrat dikurangi 2x tambah 5. Nah, sekarang ini tambah. Kemudian bongkar kurungnya. Berarti tambah
X kuadrat, kemudian tambah lagi 4X. Kenapa tambah-tambah terus? Ya, karena di sini tambah. Kemudian tambah negatif 3. Ini kurang 3 bisa kita pandang dengan menjadi negatif 3. Nah, seperti itu ya. Nah, berarti kenapa tambah-tambah terus? Tambah X kuadrat, tambah 4X, tambah negatif 3. Walaupun sini kurang 3, bisa kita pandang menjadi negatif 3. Setelah itu, kita kumpulkan suku-suku yang sejenis. Nah, saya tulis saja sama dengan di sini, supaya nanti muat. Yang sejenis yang mana? Kita dekatkan semua suku-suku yang sejenis. 3X kuadrat dengan X kuadrat. Kemudian, ya 2X, kemudian 4X, kemudian 5, kemudian negatif 3. Nah, di sini tambah atau kurang? Nah, lihat berarti sini tambah, ditambah. Ini 2X, tambah atau kurang? Di sini kurang. 4X berarti tambah. 5 ini berarti tambah. Negatif 3 berarti tambah. Nah, kan gitu. Nah, 3X kuadrat tambah X kuadrat. Ada X kuadrat, ada X kuadrat. Nah, X kuadratnya tetap ada. Yang kita jumlahkan hanya koefisiennya. Di sini koefisiennya 3, tapi di sini koefisiennya berapa? Kalau tidak dituliskan koefisiennya, berarti koefisiennya adalah 1. Berarti 3 ditambah 1. Menjadi 4. Jadi 4X kuadrat. Nah, sekarang di sini X ada X. Tadi kita selesaikan yang ini, hasilnya ini. Kita selesaikan yang ini lagi. Ini bisa saya anggap negatif 2X tambah 4X. Berarti sama-sama ada X-nya. Berarti keluarkan X-nya. Tinggal negatif 2 ditambah 4. Berapa itu? Negatif 2 ditambah 4. Negatif 2 tambah 4. Hasilnya berapa? Yaitu 2. Positif 2. Sehingga di sini saya tulis 2. Positif 2 ya. Sehingga bisa di sini saya tuliskan tambah 2. Karena positif 2. Nah, ini lagi. Ini tambah. Karena sudah ada tambah di sini. 5 tambah negatif 3 berapa? 5 tambah negatif 3 itu hasilnya 2. Sehingga hasil akhirnya yaitu 4X kuadrat tambah 2X tambah 2. Itulah hasil penjumlahannya. Mungkin kita lanjutkan lagi pada contoh pengurangan supaya lebih mahir. Nah, tentukan hasil pengurangan 4Y kuadrat kurang 3Y tambah 2 dari 2 kali 5Y kuadrat kurang 3. Berarti yang mana kurang mana? Karena bahasanya hasil pengurangan yang ini dari yang ini, berarti yang ini dikurangi yang ini. Seperti itu ya. Berarti di sini bisa saya tulis 2 kali 5Y kuadrat kurangi 3. Saya kurangi dengan, nah, keseluruhan 4Y kuadrat kurang 3Y tambah 2. Nah, sama dengan. Ini saya bongkar kurungnya. Seperti sifat distributif tadi, bahwa 2 dikali 5Y kuadrat. 2 dikali 5Y kuadrat. Kurung ini bisa saya pandang sebagai kali ya. Kemudian kurang 2 kali 3. 2 kali 3. Nah, ini tidak ada apa-apa. Atau bagaimana? Kemudian kurang, ya, kurang 4. Kemudian ini saya bongkar kurungnya ya. Berarti kurang-kurang terus karena di sini sudah kurang. Kurang 4Y kuadrat. 4Y kuadrat. Kurang lagi. Nah, negatif
3Y, kurang 3Y ini bisa saya pandang menjadi negatif 3Y. Nah, negatif 3Y kurang lagi, artinya saya bongkar kurungnya ya. Kurang lagi 2. Kurang positif 2. Ini sama dengan, saya tulis saja sama dengan di sini supaya bisa masuk. Ini sambungan, ini kurang 2 ini masih sambungan di sini ya. Nah, 2 kali 5Y kuadrat. 2 kali 5 berapa? 10. Y kuadratnya tetap ada. Kurang 2 kali 3, 6. Kurang 6. Kurang 4Y. Kurang 4Y kuadrat. Kurang negatif 3Y. Ingat yang tadi? Berarti yang harus adik-adik lihat bahwa bentar ya. A dikurangi negatif B. Sama saja kalau saya rubah A tambah B. Artinya kalau ada kurang negatif, berarti bisa saya jadikan tambah B ya. Kurang negatif bisa saya tuliskan menjadi tambah. Ini kurang negatif. Bisa saya rubah menjadi tambah. Tambahnya apa? 3Y. Nah, seperti itu ya. Kemudian masih ada sambungannya kurang 2. Setelah itu kita dekatkan suku-suku yang sejenis supaya mereka bisa dioperasikan. Suku-suku yang sejenis, saya tuliskan ulang 10Y kuadrat, ada juga ya. Nah, di sini kurang 4Y kuadrat. Nah, yang kuadrat sudah saya dekatkan, tinggal Y lagi. Tambah 3Y. Masih ada lagi Y yang lain? Tidak ada lagi ya. Kurang 6. Kurang 2. Berarti yang sejenis saya dekatkan. Yang mana yang sejenis? Yaitu yang ini. Ini Y-nya tidak ada sejenisnya. Apa sendirian. Di sini juga sejenis. Karena sama-sama tidak ada Y-nya. Yang sama-sama tidak ada Y-nya yang saya dekatkan. Yang sama-sama ada Y kuadratnya saya dekatkan. Nah, ini berdiri sendiri karena tidak ada temannya. Tidak apa-apa satu di tengah. Bisa juga ditulis di ujung. Tapi di sini saya urutkan dari Y yang pangkat 2, Y pangkat 1, kemudian tidak ada Y-nya. Seperti itu urutannya. Kalau urutannya berhamburan, tidak apa-apa. Tapi ini kebiasaan saja. Saya mulai dari Y yang pangkat 2, kemudian Y pangkat 1, kemudian yang tidak ada Y-nya. Nah, 10Y kuadrat kurang 4Y kuadrat. Y kuadratnya tetap ada, sehingga yang kita lakukan 10 dikurangi 4. Berapa itu? 6. Kemudian tambah 3Y. Karena tidak ada Y yang lain. Kemudian ini bisa pandang negatif 6 kurang 2. Berapa itu? Negatif 6 dikurangi 2. Ya, nanti adik-adik pelajari pada penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat yang sudah saya jelaskan pada video sebelumnya. Ini hasilnya negatif 8. Nah, ini sehingga bisa saya tulis. Nah, negatif 8 atau kurang 8. Jadi hasil akhirnya adalah 6Y kuadrat tambah 3Y kurang 8. Itulah hasil akhirnya. Oke, sampai di sini pembahasan kita. Nanti kita akan lanjutkan lagi pada operasi hitung aljabar yang lain, yaitu perkalian dan pembagian.